Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lintang Aisyah dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Gizi 2018. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai analisa karbohidrat. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait analisa karbohidrat itu sendiri, sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Jadi, karbohidrat itu sendiri merupakan suatu senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat itu sendiri merupakan zat gizi makro yang sangat penting diperlukan oleh tubuh karena sebagai sumber energi. Untuk selanjutnya, ada klasifikasi dari karbohidrat itu sendiri ada 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Setelah kita mempelajari apa itu karbohidrat, apa sih sumber-sumber dari karbohidrat itu? Contohnya, yaitu ada beras, roti, mie, jagung, dan kentang. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, kita bisa melakukan analisa kualitatif karbohidrat. Umumnya didasarkan atas reaksi perubahan warna yang dipengaruhi oleh zat hasil penguraian gula dalam asam kuat dengan berbagai senyawa organik. Sifat mereduksi dari gugus karbonil dan sifat oksidasi dari gugusan hidroksil yang berdekatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode analisa kualitatif karbohidrat menggunakan uji Molis. Uji Molis sendiri merupakan uji kualitatif karbohidrat sederhana yang digunakan untuk mengetahui kandungan suatu karbohidrat dengan reaksi Molis. Tujuan analisa karbohidrat menggunakan uji Molis. Uji Molis dapat menunjukkan suatu kandungan karbohidrat dalam golongan apapun dalam sampel, mulai dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Selanjutnya yaitu prinsip kerja uji Molis. Reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural berwarna ungu. Sampel yang diuji dicampur dengan reagen Molis yaitu alpha-naftol yang terlarut dalam etanol. Prinsip yang terakhir yaitu reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin berwarna merah ungu di permukaan antara lapisan sampel dan lapisan asam. Selanjutnya kita ke tahap proses dan analisa prosedur. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi dan pipet tetes. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada 3, larutan glukosa, larutan alpha-naftol dalam etanol, dan larutan asam sulfat pekat. Prosedur dan analisa prosedur yang pertama yaitu mengambil 2 ml larutan glukosa ditempatkan di dalam tabung reaksi. Tahap yang kedua yaitu dengan menambahkan 2-3 tetes larutan Molis ke dalam tabung reaksi yang telah berisi dengan larutan sampel glukosa. Dengan menambahkan 2-3 tetes larutan alpha-naftol dalam etanol yang berfungsi sebagai larutan Molis ke dalam tabung reaksi yang telah diisi sampel larutan glukosa. Fungsi dari penambahan larutan Molis tersebut yaitu untuk pembentukan kompleks berwarna dan berkondensasi menghasilkan cincin di antara 2 lapisan. Selanjutnya yaitu kocok kurang lebih 5 detik hingga campuran tersebut homogen agar larutan glukosa sampel dan larutan Molis tercampur dengan rata. Setelah itu, melalui dinding tabung reaksi dimiringkan dan kemudian ditambahkan 2-3 ml larutan asam sulfat pekat. Sini, asam sulfat pekat bersifat eksotermis di mana suatu zat dalam keadaan melepaskan panas atau kalor atau melepaskan energi ke lingkungan, sehingga pemberian asam sulfat pekat harus perlahan dan hati-hati melalui dinding tabung reaksi. Setelah asam sulfat pekat ditambahkan ke dalam tabung reaksi, maka akan terbentuk 2 lapisan zat cair. Nah, di mana di situ akan muncul cincin berwarna merah ungu sebagai tanda bahwa sampel mengandung karbohidrat. Terakhir yaitu mengamati sampel hingga timbul cincin berwarna merah ungu di kedua larutan tersebut. Setelah kita melakukan uji Molis ini, selanjutnya yaitu kita ke hasil akhir. Yaitu hasil akhir dapat diperoleh karena adanya reaksi dari D-glukosa menjadi 5-hidroksimetilfurfural. Nah, di sini 5-hidroksimetilfurfural ketika ditambah dengan alpha-naftol akan membentuk senyawa berwarna ungu. Hasil akhir dari perubahan warna pada uji Molis ini dapat dilihat dalam gambar. Nah, di gambar tersebut terdapat perubahan dan perbedaan antara komposisi cincin berwarna ungunya. Dan di sini bisa dilihat bahwa jumlah komposisi dalam cincin berwarna ungunya semakin pekat dan semakin banyak dapat ditandai dengan adanya glukosa tersebut. Nah, terus selanjutnya ada sukrosa, lalu ada pati. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa uji Molis ini dapat
membuktikan adanya kandungan dalam sampel tersebut sebagai analisa tahap pertama pada analisa pangan, di mana dibuktikan dengan adanya timbulnya cincin berwarna merah ungu tersebut. Baik, sekian sedikit penjelasan mengenai uji molis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.